Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yang lalu kita telah mempelajari yaitu tentang kesaksian. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persekutuan atau koinonia. Nah, tentang koinonia ini tentunya sudah sering kita laksanakan dan sudah sering kita ketahui. Maka untuk memulai pembelajaran kita pada pertemuan ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan atas segala cinta dan rahmat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami akan belajar tentang persekutuan. Kami mohon Tuhan hadirlah di dalam hati kami supaya kami semakin mempererat persekutuan dan persaudaraan di antara sesama kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kita semuanya tetap setia dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Maka tentang penjelasan dalam persekutuan, Ibu akan jelaskan dalam PowerPoint berikut ini. Pada kesempatan ini kita belajar tugas gereja yang keempat, yaitu gereja yang membangun persekutuan atau koinonia. Nah, tentang persekutuan ini sudah sering kita dengar dan bahkan sudah sering kita lakukan. Contohnya itu adalah acara-acara di dalam gereja, acara muda-mudi maupun anak sekolah minggu. Kita sering mengikuti kegiatan-kegiatan menggereja yang membentuk persatuan dan persekutuan. Gereja bukan hanya sekedar organisasi saja, melainkan merupakan kumpulan anggota umat Allah yang bersekutu, bersatu dalam Tuhan. Kita dalam semangat kebersamaan berusaha menolong anggota gereja yang mengalami kesulitan atau kesusahan karena kita adalah satu kesatuan keluarga Allah. Nah, dalam penjelasan ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita selalu berusaha menolong anggota gereja. Contohnya yang kita lakukan itu adalah mengunjungi orang sakit. Nah, kalau orang sakit itu tentunya butuh penghiburan. Ini mungkin sudah sering kita laksanakan dalam kegiatan menggereja. Kalau muda-mudi itu misalnya ada yang sudah menikah, itu juga akan dihadiri sebagai rasa persaudaraan dan persatuan sebagai anggota gereja. Nah, karena kita bersatu itu di dalam nama Tuhan dan keluarga Allah. Ciri-ciri persekutuan umat yang pertama adalah persaudaraan. Nah, karena kita memiliki rasa persaudaraan satu dengan yang lain, maka kita tidak ada rasa-rasa sungkan untuk berbagi, berbagi dalam suka maupun duka, karena kita menganggap itu semuanya adalah saudara. Yang kedua, mendengarkan sabda atau pengajaran. Mendengarkan sabda atau pengajaran ini sudah kita terima misalnya dalam homili di dalam gereja, pembelajaran agama di dalam sekolah, dan katekese yang diberikan oleh pengurus gereja maupun paroki kita masing-masing. Yang ketiga, pelayanan terhadap sesama atau solidaritas. Contohnya ini kalau di dalam masyarakat itu adalah bergontong royong. Terus misalnya ada pembangunan gereja, kita ikut bersedia untuk menyumbang. Misalnya bukan dari segi materi, tapi bersedia dalam menyumbangkan tenaga kita, ikut berpartisipasi.
Yang keempat, perayaan iman atau doa. Misalnya ini kita setiap hari Minggu ke gereja, lalu mengikuti doa-doa lingkungan atau pertemuan muda-mudi di dalam gereja. Yang kelima, memberi kesaksian iman. Memberi kesaksian iman ini maksudnya adalah kita menggeluti apa yang kita imani, apa yang kita ungkapkan, itu yang kita laksanakan, supaya apa yang kita imani itu betul-betul hidup di dalam diri kita sendiri. Gambaran tentang persekutuan umat atau komunitas basis dalam model jemaat perdana ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, dapat menjadi model atau cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat atau komunitas basis. Model komunitas umat perdana atau gaya hidupnya merupakan patron dan acuan untuk model atau cara hidup gereja umat beriman sepanjang waktu, atau universal, umum, menyeluruh. Artinya bahwa cara hidup jemaat perdana merupakan cita-cita yang terus-menerus yang diungkapkan, yang diupayakan, diperjuangkan dan diwujudkan oleh umat beriman. Karena dalam model jemaat perdana tidak terlihat bahwa ada rasa iri dan cemburu di sana, tetapi semua bersatu untuk mewartakan kerajaan Allah supaya semua memperoleh kedamaian dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam diri maupun di tengah-tengah keluarga masing-masing. Apa yang mereka lakukan merupakan suatu proses pemahaman akan jati diri mereka sebagai orang beriman. Kiranya karena keadaan lingkungan yang menuntun mereka berusaha mengenal diri, siapa atau apa ciri khas mereka sebagai orang beriman, bagaimana harus berada di tengah lingkungan masyarakat, dan apa yang harus mereka lakukan. Juga cara mereka mengatur persekutuan dan melayani kebutuhan sesama warga komunitas. Dalam Kisah Para Rasul ini menegaskan bahwa lebih bersifat spontan dan sukarela, muncul dari dorongan hati nurani, berarti dengan setulus hati menolong dan membantu saudara-saudaranya dengan kerendahan hati dan ketulusan masing-masing. Apa yang mereka lakukan itu dengan sepenuh hati, tidak pernah mengharapkan imbalan. Mereka belum mengenal ilmu manajemen yang sangat menekan sistem, struktur, serta mekanisme yang jelas dan rapi dengan aturan-aturan serta batasan-batasan kewenangan yang jelas. Kiranya cara mereka mengatur kebersamaan jauh dari kecanggihan sistem dan metode seperti yang kita geluti sekarang ini. Hal yang sangat penting bahwa iman mereka akan Tuhan adalah landasan atau tulang punggung dari segala upaya yang mereka lakukan untuk meneguhkan keberadaan mereka di tengah lingkungan dan untuk mewartakan atau memberi kesaksian tentang apa yang mereka percaya. Sementara itu, hal-hal lain yang pada permukaan tampak dalam wujud tindakan sosial, ekonomi, aksi solidaritas, kepedulian kepada sesama, menolong dan menyembuhkan orang sakit. Ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 6.
merupakan buah atau hasil dampak dari iman mereka kepada Tuhan dan usaha atau upaya meneguhkan dan mewartakan iman mereka sendiri. Maka komunitas jemaat perdana adalah komunitas iman, komunitas spiritual, komunitas yang digerakkan oleh Roh Kudus, komunitas orang-orang yang mau bertobat atau mau berubah, memperbaiki diri menjadi ke arah yang lebih baik. Bukan komunitas yang terbentuk pertama-tama karena alasan kepentingan sosial, ekonomi, atau kekuasaan. Tatanan duniawi, urusan sosial ekonomi justru diresapi, dijiwai, digerakkan oleh karena iman mereka akan Tuhan. Bentuk pelayanan dalam tugas gereja yang pertama yaitu mengikuti doa lingkungan. Ya, kalau mengikuti itu berarti ya dengan berdoa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kita. Terlebih lagi apabila kita menerapkannya dan menghayati cara berdoa yang benar. Nah, cara berdoa yang benar yang diajarkan dalam gereja Katolik itu ya, kita berdoa dengan keheningan dan ketulusan hati. Yang kedua, mengikuti acara yang diselenggarakan gereja. Yang ketiga, mengikuti kaum pemuda-pemudi dalam gereja untuk menambah wawasan dan untuk memperkuat tali persaudaraan satu dengan yang lainnya. Demikianlah penjelasan tentang tugas gereja yang keempat. Semoga pembelajaran kali ini dapat meningkatkan rasa persaudaraan kita dengan sesama dan meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas kita. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kehidupan kita dan meningkatkan kualitas dan jati diri kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.